Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Dhamma Insaku. Di kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hafiz Al-Quran, dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, ada uzur lagi bagi orang yang malas membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca, masih banyak salah, masih takut, berbata-bata, simak, dengar. Tingkatkan simak, mendengar Al-Quran. Kalau kita perhatikan kata simak, mendengar, banyak ayat Al-Quran yang menambarkan atau menjelaskan perhatian kepada simak. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Selalu di dalam Al-Quran ada perhatian kepada pendengaran, meningkatkan pendengaran untuk Al-Quran, untuk mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar bersabda Rasulullah SAW. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi pendengar ini memiliki perhatian yang sangat dianjurkan. Di antaranya mendengar kitabullah Rasulullah SAW, dan ini merupakan satu sunnah. Bisa dikatakan ini sunnah hampir hilang di tengah kita, dan perlu kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu. Apa sunnah itu? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ketika Rasulullah SAW meminta sama Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Al-Quran, Iqra' alayya. Qala Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Bagaimana Rasulullah saya membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan wahyu Al-Quran turun kepadamu? Jadi Abdullah bin Mas'ud merasa kayak tidak enaklah, merasa malu. Rasulullah SAW menerima wahyu, turuni Al-Quran kepada Rasul, kok saya malah yang membacakan Al-Quran di hadapan Rasul? Apa Rasulullah SAW menjawab? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku lebih suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Ini yang perlu kita tingkatkan, sunnah mendengar Al-Quran, sunnah mendengar murattal. Alhamdulillah sekarang YouTube jutaan murattal Al-Quran. Yang semestinya kita umat ini, zaman sekarang ini, kita semestinya lebih banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena fasilitas, semua kemudahan. Al-Quran sekarang serba ada. Zaman Rasulullah SAW, Al-Quran dituliskan di atas kulit unta. Begitu turunnya wahyu, ada seorang sahabat yang tugas diperintahkan Rasulullah SAW, karena Rasul tidak bisa menulis, ditulis oleh sebagian sahabat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tulis di atas kulit unta, di atas kulit kambing, di atas tulang unta. Itu yang dituliskan oleh para sahabat. Dan di zaman Rasulullah SAW tidak ada mushaf. Sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan Al-Jam'ul Awal, penumpulan pertama, semua kulit-kulit ini dikumpulkan dan ditulis ulang di satu mushaf, tapi tidak disebarkan keluar. Sampai zaman Uthman bin Affan dituliskan dan sudah jadikan mu'tamad, sudah disahkan, baru disebarkan kepada negara yang lain. Tapi sekarang juga semua Al-Quran serba ada. Mau Quran panjang ada, mau yang besar ada, mau Quran saku ada, mau yang kecil ada, mau apa saja ada. Quran yang warna-warni ada, yang hurufnya besar ada, disertakan terjemahannya, warna-warni tajwidnya. Bahkan sekarang ada alat pena yang bisa kita bencet dan bisa mendengar terjemahannya, tafsirnya, penjelasannya, suaranya. Ada pilihan qari, aplikasi Al-Quran, sambil ada aplikasi tambah internet.
Begitu kita bisa aplikasi dan membaca Al-Quran setiap hari, tidak usah, kalau ada orang takut kehabisan pulsa, bisa menggunakan Al-Quran di dalam HP-nya. Tapi mohon maaf, begitu fasilitas yang tersedia untuk membaca dan mendengar Al-Quran di YouTube, murattal, CD dan lain sebagainya, tapi sayang sekali kita bisa berhari-hari lewat tidak membaca Al-Quran, bisa berhari-hari lewat tidak mendengar dan simak Al-Quran. Jadi kira-kira apa uzur kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sampai orang-orang yang masih berbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah berikan pahala 2 kali. Pahala karena dia mau baca, dan pahala ketika dia kesulitan menghadapinya dan keberatan ketika menghadapi kesusahan dalam membaca. Allah hargai perjuangannya dan Allah berikan pahala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, yang menjadikan terhalangnya rezeki diantaranya adalah tidur di pagi hari. Apa ada yang senang tidur pagi hari? Bahaya, bisa mengurangi rezeki. Yang kedua yang menjadikan terhalangnya rezeki adalah melakukan beberapa dosa. Salah satunya dosa besar. Di antara dosa besar, pertama, menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang keempat, salah satunya adalah kikir. Bahasa sininya apa kikir? Pel. Yang bareng pel. Jangan lihat sini pelitnya. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Sedangkan syirik ada kalanya yang terang-terangan, ada kalanya yang tersembunyi. Yang terang-terangan contoh menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari dan lain sebagainya. Kemudian syirik yang kecil, ketika melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang lain. Bersedekah bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang, namanya riya. Sedangkan Al-Quran menerangkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, dikarenakan meninggalkan sholat 5 waktu. Sedangkan sholat 5 waktu ini harus dikerjakan. Perintah Allah secara langsung. Aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Allah memerintahkan supaya melaksanakan sholat 5 waktu. Wa basyiril mu'minin, serta berbahagialah orang-orang yang beriman. Dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu akan dapat pertolongan dari Allah, kemudian surga. Berbahagia bagi orang-orang yang beriman, akhirnya mendapat surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma. Yang keras, amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Di alam dunia kita lihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, mohon maaf, akan disiksa di alam dunia, dicabut keberkahan umurnya. Apa? Dicabut keberkahan umurnya. Sedangkan kita minta kepada Allah supaya umur kita diberi berkah. Apa sih umur yang berkah itu?
umur yang selalu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dari hadisnya Abi Bakrah, derajatnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang jelek perbuatannya. Amin Allahumma ya Rabbal. Orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu bisa menjadikan rezekinya terhambat. Yang kedua, dosa dikarenakan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Oh, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya sangatlah bahaya. Bahasa Jawa nih, saya orang Jawa Bu, bahasa Jawa nih titenono, ora bakal uripe berkah yen wani karo wong tua. Ke bahasa Jawa, saya orang Tegal. Orang apa? Tegal, ngapak. Kemarin mau syuting saya izin sama Bupati Tegal. Beliau Pak Agung, Ustaz Agung, beliau memberi restu. Ini saya kira insya Allah ini sedang nonton di TV insya Allah. Ayo Pak Ibu Bupati. Dadah. Iya, dadah landa Bapak. Ya. Jadi anak yang durhaka terhadap anak kedua orang tuanya, mohon maaf, rezekinya akan terhalang. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi, Rasul menjelaskan, wa asra'u syarri uqubatan al-bahyu wa qati'atur rahim. Perbuatan jelek yang disegerakan balasannya di alam dunia kes bahasa sininya apa? Kon. Balik maning kon. Pertama, al-bahyu, jahat, durhaka. Yang kedua, wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Jadi apabila ada anak durhaka terhadap kedua orang tuanya, bahaya nih, di alam dunia langsung disiksa. Kita lihat dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Pak Ustadz Agung, saya sering ngaji kitab Mukhtarul Ahadits. Di situ ada sebuah hadis menerangkan orang yang akan disiksa di alam dunia langsung, salah satunya adalah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Berhubung Ustadz Agung sudah berdiri, gantian saya yang